Jadi bentuk tulisan itu kalau di drum itu sudah posisi terbalik. Jadi kalau A posisi kakinya itu di bawah, jadi posisi di drum itu posisi kakinya itu di atas. Nah, jadi pada saat si kertas ini melewati antara drum posisi di atas ya, dengan diplopping posisi di bawah ya, di antaranya. Jadi dia akan melintas melewati antara drum dengan diplopping roll magnet. Nah, pada saat roll magnet akan bergerak berputar ya, dan itu tulisan sudah ada di drum ya, hasil scanner tadi ya itu sudah dikirim ke drum. Jadi pada saat melewati, karena tulisan sudah ada, akhirnya keluar, terjadilah hasil. Surya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, jumpa lagi di Dira Yuris. Oke teman-teman semua, para pengguna mesin fotokopi, mulai mesin fotokopi yang terkecil sampai mesin fotokopi yang terbesar, baik dari merek Canon, Yosera, Minolta, Fuji Xerox, dan yang lainnya. Nah, oke, di pembahasan kali ini, di video kali ini saya akan berbagi kepada kalian proses terbentuknya hasil di mesin fotokopi ya, mulai dari mesin terkecil sampai mesin-mesin besar. Ya, kita sambil nyantai, sambil ngopi. Kalau teman-teman punya ngopi ya, sambil ngopi sambil mendengarkan video ini kawan ya. Kopinya habis. Jadi mungkin kalian belum pernah melihat atau mendengar video yang membahas masalah proses terjadinya hasil atau proses bagaimana proses sampai ada hasil ya, hasil fotokopi. Nah, jadi di video kali ini saya akan buka-bukaan ya, saya akan berbagi kepada kalian ya. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, kalian jangan lupa menekan tombol subscribe terlebih dahulu supaya saya lebih semangat lagi nih. Oke. Nah, kalau kita berbicara proses terbentuknya itu hasil fotokopi ya. Jadi pada saat kalian meletakkan dokumen yang asli di bagian kaca ya, di bagian kaca mesin, kaca besarnya, ataupun kalian menggunakan yang otomatisnya, ADF bagian atas ya, baik itu mesin kecil maupun mesin-mesin besar. Nah, pada saat kalian menekan tombol start, kalian kan melihat proses pada saat lampu menyala, kemudian bergerak lampu scanner. Nah, pada saat bergerak, otomatis lensa CCD itu sudah siap merekam ya, siap merekam. Cek, dia lepas, cek, dia akan cuma menyala pada saat dia menyeken, cek, pada saat kembalinya dia itu sudah kondisi lampu scannernya itu sudah mati ya, atau sudah tidak menyala. Nah, setelah itu, pada saat dia sudah mengirim hasil scannernya, dia mengirim ke CCD. Nah, jadi CCD melanjutkan lagi mengirim ke bagian laser. Kalian tahu laser ya, kalau mesin besar 6000 atau 65 itu posisi sebelah kanan ya. Yang biasa saya buat juga video bagaimana cara membersihkan laser.
atau cara membuka laser. Nah, jadi posisi kopian tadi, hasil scanner tadi itu sudah ditangkap atau direkam oleh CCD, kemudian CCD mengirim lagi ke laser. Nah, setelah itu, setelah berproses, begitu kertas sudah bergerak, bekerja. Nah, si laser ini sudah siap mengirim ke si drum. Jadi bentuk tulisan itu kalau di drum itu sudah posisi terbalik. Jadi kalau A posisi kakinya itu di bawah, jadi posisi di drum itu posisi kakinya itu di atas. Nah, jadi pada saat si kertas ini melewati antara drum posisi di atas ya, dengan developing posisi di bawah ya, di antaranya. Jadi dia akan melintas melewati antara drum dengan developing magnet, roll magnet. Nah, pada saat roll magnet akan bergerak berputar ya, dan itu tulisan sudah ada di drum ya, hasil scanner tadi ya itu sudah dikirim ke drum. Jadi pada saat melewati, karena tulisan sudah ada, akhirnya keluar, terjadilah hasil ya. Kalian sudah paham sepertinya. Jadi kalian perlu tahu, ketika hasilnya jelek ya, ketika hasil kopiannya itu kabur ya, ketika hasil kopiannya itu banyak bintik-bintik hitam ya, kotoran-kotoran hitam ya, kotoran-kotoran hitam. Jadi langkah awal yang perlu kalian cek adalah sebetulnya kaca scanner. Kaca scanner ini kalau kita prosesnya, kalau kita berbicara proses terjadinya hasil ya. Jadi kalian perlu membersihkan namanya kaca scanner atau kaca mirror sama lampu scannernya. Biasa saya lihat, cuma terkadang kalau saya lagi di konsumen ya, cuma terkadang juga saya kasih tahu, saya kasih ingat ketika saya sudah melihat terlalu kotor kaca mirrornya ya, atau lampunya, itu kan biasa kelihatan kotor, sekalipun tanpa kita lepas kaca besarnya, itu dia kelihatan bahwa sudah mulai banyak debu-debu kertas atau debu-debu yang lain lah. Nah, itu biasa kelihatan kentara. Cuma bisa saja dia bergaris ya. Ini saya menggunakan, kita bahas dulu masalah kaca lebarnya ya, karena nanti untuk pembahasan menggunakan ADF-nya khusus di kapan perbaikan atau pembersihan di bagian kaca kecil ya, kalau kita menggunakan otomatisnya atau menggunakan ADF-nya. Nah, tapi terlebih dahulu saya akan membahas masalah fungsi kaca yang menyeken lewat kaca besarnya. Nah, di situ saya melihat terkadang saya juga memberi tahu ya, atau mengingatkan kepada para pengguna mesin Canon khususnya ya, karena saya lebih banyak yang saya tangani itu mesin IR6000 sama 6570. Bukan berarti ini juga berlaku di mesin-mesin kecil ya, berlaku di mesin-mesin kecil. Nah, kalian bisa melihat kaca mirrornya itu biasanya kotor ya, atau kaca besarnya itu biasanya kotor. Otomatis apapun yang nempel di kaca itu, apapun yang nempel di mirror itu, itulah yang nanti akan direkam ya, itulah yang akan direkam dan yang akan dikirim oleh CCD ya. Karena CCD adalah penerima pertama setelah lampu scanner itu berjalan ya. Oke, kita mana korek? Kita ngobrol santai bro, kita ngobrol santai saja teman-temannya. Karena kebetulan juga hari ini saya belum masih malas keluar, malas servis karena cuaca tidak menentu ya, sudah mendung-mendung. Kita merokok dulu. Oke, rokok surya kawan, supaya otak jalan. Oke, supaya saya nggak terlalu banyak bacot,
Nah, kita kembali ke pembahasan scanner. Jadi ketika kacanya kotor atau mirrornya kotor, otomatis hasil yang ditangkap oleh scanner ini juga pun kondisi kotor. Katakanlah di kaca mirrornya itu banyak sekali debu-debu ya, tidak terang. Coba kalian lihat seperti kaca cermin ya. Kalau cermin kotor, kabur, otomatis gambar kalian pun akan kabur. Ini sederhana teman-temannya. Jadi cara menangani mesin fotokopi itu hasil kabur itu sebetulnya juga sangat sederhana. Kita bisa ambil perbandingan. Kalian kaca bercermin di depan cermin, kalian lihat ketika cermin itu kotor, ketika cermin itu kabur, otomatis gambar kalian pun akan kabur atau kotor kawan-kawannya. Tidak terang lah, tidak jelas ya. Nah, seperti itu juga proses kaca mirror ini ya, proses kaca lebarnya atau kaca mirror atau lampu scannernya. Jadi ketika itu kotor, otomatis hasil yang ditangkap oleh CCD itu kondisi kabur. Nah, dia tetap akan mengirim, tetap akan mengirim ke laser, nanti laser juga mengirim ke drum dan hasil cetakannya pun akan kabur. Nah, ketika terjadi seperti itu, langkah teman-teman, langkah kalian harus membersihkan kaca mirror. Kaca mirror. Oke, kaca mirror. Kalian bisa bersihkan. Oke. Kalau kalian sudah membersihkan kaca mirrornya, kemudian kaca besarnya, kemudian lampu scannernya itu sudah bisa kalian lihat ya, lihat jelas dan itu sudah bersih dan kemudian masih hasilnya kotor. Oke. Kalian baru membersihkan, harus melakukan pengecekan. Nah, kalau kalian tidak mau pusing-pusing untuk memastikan betulkah kaca scannernya ini kotor, kalian bisa menggunakan motokopi tanpa menggunakan scanner ini lagi ya. Tanpa memfungsikan namanya CCD sama lampu scanner. Caranya seperti apa? Kalian bisa mengecek masuk program ya. Kalian masuk program fotokopi historinya ya. History printnya ya, kalian bisa fotokopi situ ya. Ini sebetulnya panjang lebar saya akan bahas di sini teman-teman. Nah, ketika hasilnya bersih, otomatis itu sudah dipastikan bahwa masalahnya saja cuma di kaca scanner, lampu scanner atau kaca mirror, cerminnya ya, mirrornya. Nah, itu kalian bersihkan. Itu satu, ketika kotor. Jadi untuk membuktikannya kalian bisa melakukan ngeprint seperti biasa lewat dalam tanpa menggunakan kaca mirrornya atau memfungsikan CCD-nya. Nah, saya sedikit akan bercerita dan ini masih ada hubungannya dengan proses hasil ya, proses terjadinya hasil. Suatu ketika saya pernah servis di Makassar, di kota Makassar itu, dan kebetulan di sekitar kampus Unismo saat itu. Oke, Unismo. Nah, saya terima chat, entah telepon saat itu atau chat saat itu, yang jelas laporannya ke saya itu, Mas, mesin saya rusak. Kalau motokopi itu hasilnya hitam. Katanya, Mas, katanya ini CCD-nya yang rusak. Nah, oke. Katanya CCD-nya rusak. Oke. Kalian paham ya? Katanya CCD-nya yang rusak. Oke, sekarang saya akan bongkar di sini teman-temannya, supaya kalian lagi tidak terkecoh oleh persoalan-persoalan apa yang menjadi masalah di mesin kalian. Oke? Nah, untuk membuktikan CCD ini betulkah yang rusak ataukah caskah yang rusak,
atau laserkah yang rusak? Atau sebaliknya, ya, laserkah ini yang bagus, drum cas semua dan yang lain itu bagus, dan bahkan yang rusak itu adalah CCD. Nah, sekarang saya akan bongkar sama kalian. Oke. Jadi saat itu saya datang dan kemudian saya meminta untuk disaksikan pada saat saya proses mengetes kerusakannya dulu. Saya tidak langsung membongkar, cuma saya mengecek kerusakannya dulu, ya. Jadi saat itu cara membuktikan CCD ini rusak atau lasernya rusak itu gampang sekali, teman-teman. Gampang sekali kalau kalian sudah tahu, ya. Gampang sekali, tidak ada yang sulit. Nah, begitu saya lakukan fotokopi, saya 1 lembar menggunakan kertas A4 saat itu. Nah, karena laporannya ini menurut konsumen ini bahwa informasi yang dia dapatkan juga dari teknisinya bahwa kerusakannya itu jadi saya tes fotokopi, betul hasilnya hitam. Nah, bukan berarti CCD-nya yang rusak. Ingat, bukan berarti CCD-nya rusak, ya. Karena ada kalanya juga ketika terjadi kerusakan di CCD itu seharusnya error, ya. Begitupun sebaliknya, ketika memang yang biasa itu laser kalau rusak itu mendeteksi error 110 atau 100, kode 100. Nah, itu bahwa ada kerusakan di bagian komponen lasernya. Ada kalanya seperti itu. Tapi bukan berarti laser itu tidak memunculkan error dan CCD itu tidak memunculkan error dikatakan baik. Tidak, tergantung hasilnya. Nah, oke, kalian lakukan fotokopi. Saat itu saya melakukan fotokopi dan itu hasilnya hitam. Nah, jadi saya melakukan langkah kedua seperti yang saya katakan tadi, teman-temannya. Saya tanpa memfungsikan namanya lampu scanner, kaca mirror scanner, dan CCD, ya, saya tidak memfungsikan itu. Saya ngeprint, masuk bintang 28 bintang, saya cari print history, kalau nggak salah, print history, saya print. Dan ternyata teman-teman, itu hasilnya memang hitam. Nah, jadi saat itu saya kasih lihat. Bro, saya bilang, bro, coba lihat ini. Ini hasilnya hitam, bro. Saya tanpa menggunakan CCD. Sorry. Nah, hasilnya hitam. Jadi saya bilang, yang rusak ini lasernya, bro. Saya bilang, yang rusak ini lasernya. Ya, lasernya yang rusak, bukan CCD-nya. Karena, mungkin kebalik caraku, laporannya itu tadi CCD-nya yang rusak. Ya, CCD-nya yang rusak. Menurut laporannya dari teknisinya, ya, laporan dari teknisinya itu CCD-nya yang rusak, ya. Jadi saya perjelas, jadi laporannya si yang punya mesin ini, informasi yang dia dapatkan dari teknisinya bahwa kerusakannya itu di CCD. Jadi saya pastikan, ya, saya fotokopi tanpa memfungsikan CCD dan hasilnya hitam. Jadi saya bilang, bro, ini kerusakannya bukan di CCD, ya. Jadi kerusakannya ini di laser. Kok bisa, mas? Iya, bisa lah. Oh, itu cuma gampang, bro. Saya bilang saat itu kan, dengan actionku yang penuh percaya diri, ya. Jadi kalau si bro ini kurang yakin, atau kita buktikan sama-sama, kita saksikan sama-sama. Ya, saya copot di mesin yang satunya, bro. Saya ambil, saya ambil di mesinmu, saya bongkar di mesinmu yang satu, 5.000, 6.000 atau 60-20, lasernya kan sama, bro, ya. Itu sama. Saya cabut, pasang. Ayo kita lihat sama-sama. Saya print. Mantap, bro. Hasilnya ada. Ya, hasilnya ada. Dan dia sudah percaya bahwa kerusakannya itu di laser. Lasernya yang rusak.
Itu salah satu cara untuk mengetahui kerusakan laser. Nah, oke, saya lanjut lagi. Saya akan bongkar lagi bagaimana cara membuktikan bahwa kerusakannya adalah CCD bukan laser. Gampang, bro. Ya. Itu gampang sekali, bro. Ketika kita mau membuktikan kerusakannya ini CCD-nya, ya, itu gampang sekali. Nah, pertama, kalian harus melakukan print. Ya, kalian melakukan print. Ketika kalian melakukan fotokopi, ya, tanpa memfungsikan laser atau kaca scanner, ya. Oke. Kalian fotokopi seperti biasa. Kalian masuk program print historinya, ya. Atau kalian bisa print lewat, kalau mesin kalian itu bisa print, connect print, kalian print saja lewat komputer kalian, dan kemudian itu nanti kalau ada hasilnya berarti kerusakannya di CCD. Oke? Nah, coba kalian bedakan setelah kalian itu print biasa atau print history masuk program mesin, itu ada hasilnya. Nah, pada saat kalian fotokopi seperti biasa, ya, memfungsikan CCD atau kaca scanner, baik kalian menggunakan ADF-nya atau kalian menggunakan kaca, dan yang bekerja tetap masih namanya CCD, ya, scannernya, ya. Nah, kemudian itu hasilnya hitam-hitam atau hitam-hitam tidak terhambur-hambur lah, yang jelasnya hitam. Itu kerusakannya di CCD. Oke? Oke, di sini saya perjelas, teman-teman, ya. Kalau CCD itu rusak pada saat fotokopi seperti biasa, itu hasilnya jelek, hitam ceritanya, ya. Itu biasa di kerusakannya di IC CCD-nya, ya. Begitu panas sudah muncul hitam-hitam yang tidak jelas, ya. Hitam-hitam lah dasarnya, background. Nah, itu bedakan, ya. Cuma karena saya tidak di depan mesin dan kebetulan juga tidak ada CCD yang rusak untuk membuktikan sama kalian, supaya kita bisa saksikan prosesnya seperti apa. Cuma di sini lewat video ini saya akan jelaskan saja. Jadi untuk membuktikannya, kalian fotokopi dan hasilnya itu hitam-hitam, coba kalian lakukan print tanpa memfungsikan CCD. Kalau hasilnya bagus, sudah positif, CCD-nya bermasalah, ya. Mungkin langkahnya kalian bisa mungkin bongkar dulu, bersihkan, ya, atau kalian cabut pasang, kasih pas CCD-nya atau bagaimana. Tapi biasanya itu memang terjadi sudah kerusakan di CCD pada saat dia fotokopi terlalu banyak, dan begitu banyak dia panas, itu biasa IC-nya itu mungkin sudah, kalau terlalu panas IC CCD-nya itu biasanya itu yang bermasalah, ya, sehingga akhirnya hasilnya itu hitam. Oke, hasilnya hitam. Oke, saya rasa clear masalah cara membuktikan kerusakan CCD. Oke, sudah. Kemudian cara membuktikan kerusakan laser. Oke, ini yang terpenting karena kedua spare part ini nomor 2 setelah harganya, bro, ya. Nomor 2 setelah drum lah harganya. CCD itu juga termasuk lumayan mahal, bro. Kalau copotan itu copotan kondisi masih ori, copotan dari mesin itu juga cukup lumayan mahal, ya. Jelasnya di atas juta-juta lah, bro. Kalau kondisi memang copotan dan masih tanpa pernah diganggu, ya, tanpa ada sentuhan-sentuhan solder, teman-teman. Cuma saya pernah juga ditelepon. Ini masalah di scanner, kembali ke bagian kaca scanner, teman-teman, ya. Suatu ketika saya ditelepon oleh salah satu juga rekan teknisi. Saat itu kebetulan dia servis lagi di luar kota Makassar saat itu, ya. Hasilnya itu bergaris kecil, teman-temannya. Kalau lewat kaca bergaris kecil. Saya bilang gampang, itu gampang. Saya bilang, si bro sudah bongkar apa saja, sudah ganti apa? Kata saya punya rekan teknis ini, saya sudah ganti
di sini kadang orang juga terjebak, jangankan konsumen ya, teknisi saja itu biasanya juga terjebak ya. Saya sudah ganti tali coronanya semua atas bawah, hasilnya garis seperti seakan-akan seperti corona, seakan-akan seperti cleaning bleed. Oke, cleaning bleed itu seperti itu, biasanya garisnya kecil seperti sehalus rambut bro, sehalus rambut itu. Kan kalau kalau coronanya kotor gampang sekali ya. Kalau cleaning bleednya bocor gampang sekali teman-teman. Kalian tinggal buka bagian samping saja, bongkar mau mesin kondisi dimatikan atau kondisi menyala itu tidak ada masalah. Kalian sisa buka di plopping senter, atau kalian lihat kalau memang bergaris nanti kan kelihatan di drumnya itu ada kotoran. Kalau memang cleaning bleednya yang bocor itu gampang sekali, tapi itu jarang lah ceritanya, gampang sekali, pasti didapat lah sama teknisi. Nah oke, apa saja yang diganti? Saya bilang, saya bertanya lagi. Oh banyak Ben, banyak saya bongkar. Banyak sudah saya ganti, tes, termasuk elektroniknya, termasuk komponen elektroniknya. Si bro ini ganti. Saya bilang, bro, nggak ada hubungannya ke elektronik. Saya bilang, saya berani jamin, karena ini kita bukan cerita sombong, cuma saya cerita karena sudah kesering kalinya menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh si kawan tadi ini. Saya bilang, sudah berapa lama dikerja? Nah, dia bilang, ini sudah berjam-jam katanya, hampir 4 jam. Wow, saya bilang hebat. Cuma saya memang ini si bro ini memang saya temani suka guyon ya, suka bergurau ya, suka guyon lah ya. Karena kita sama teknisi itu ya begitu. Karena ada kedekatan emosional, jadi kita suka main-main lah ceritanya. Saya bilang, kau berapa kamu kasih bayar orang gitu? Karena di daerah itu rata-rata tinggi kalau teknisi ya. Karena saya bukan teknisi daerah teman-teman, jarang ke daerah. Pastinya mahal, di atas menghampiri 2 juta ongkosnya. Cuma masalah itu saja. Saya bilang gini, nggak bisa, ini mahal juga bro. Pasti kamu tariknya mahal kan sama konsumen. Gini aja, kalau ada jatah rokok Surya, saya bilang, kalau bisa kamu kasih saya rokok Surya itu 5 bungkus, sudah, itu jadi. Nggak sampai 5 menit, itu jadi, saya bilang saat itu. Oke. Deal? Oke, kalau deal begitu. Gini, duduk dulu baik-baik, merokok dulu. Ini nggak nyampe 5 menit itu sudah selesai. Ini saya cerita dulu kawannya. Jadi saya bilang, setelah saya sudah dikasih tahu yang diganti itu banyak sekali, sudah alat-alatnya yang diganti. Jadi saya bilang, kamu mau tahu masalahnya? Ini masalah sepele sebetulnya. Masalah sepele teman, saya bilang. Wah cepat sudah Ben. Tenang, kamu sudah banyak nanti bungkus uang konsumen. Ini masalah sepele, masalah gampang ini, saya bilang. Jadi saya bilang, coba dibongkar kaca besar. Kaca besar, suruh bongkar. Sudah dibongkar kaca besarnya, sudah. Kamu balik. Kotor nggak itu? Kotor Ben. Ya sudah, bersihkan. Karena biasanya itu yang di pinggiran kaca besar itu ada macam apalagi ukuran kertas ya, ukuran kertas itu di kaca lebarnya, yang panjangnya sama lebarnya yang kecil yang masuk pada saat dikasih masuk kacanya itu ya. Itu ada. Saya bilang, kalau mau lebih bagus, saya bilang kamu lepas saja, lepas dulu ukuran pendeteksi ukuran yang biasa di lebarnya kaca itu. Setelah kamu bongkar, kamu bersihkan, kamu betul-betul kasih bersih kacanya. Nah setelah itu kamu lem kembali, kamu kasih lakban kembali, double tip.
Begitupun sebaliknya yang ini, yang bagian apa, yang ukuran kertas ini ada ukuran kertas di bagian lebarnya kaca ini, kaca scanner ini, kaca lebarnya ya. Bongkar dan bersihkan. Nah, singkat cerita teman-temannya, sudah Ben, betul kah ini masalah? Betul. Kalau itu tidak betul, saya bilang saat itu, sorry ya, gerek leherku bro. Saya bilang, ini saya sambil guyon aja. Nggak mungkin saya mau tipu-tipu kau bro. Aku bilang, sudah jauh-jauh di luar kota. Nah, karena jaraknya dari Makassar itu kurang lebih sekitar 3 jaman teman-temannya. 3 jam sampai 4 jam lah. Naik motor atau naik mobil. Memang jauh, cukup jauh. Berapa kabupaten yang harus dilewati sama si bro ini. Jadi coba tes aja, tes. Iya Ben, bagus ini. Ya sudah. Yang penting jangan lupa, rokok Surian 6 bungkus bro. Awas loh. Pasti banyak kamu gerek orang kan. Ya sudah. Jadi masalahnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian nggak dapat sudah ganti tali corona, khususnya ya para pengguna mesin fotokopi kan, mungkin caranya, apalagi istilahnya itu, caranya melihat, caranya menyelesaikan persoalan-persoalan di mesin fotokopi tidak akan secepat seperti teknisi ya. Karena wajar, karena teknisi kan sudah berkali-kali dan seringkali kan teknisi itu memang cari masalah kan, cari masalah mesin fotokopi ya. Bukan cari masalah sama orang ya, cari masalahnya dulu kan. Jadi teknisi itu cari masalah mesinnya dulu, otomatis mereka kan sudah obrak-abrik yang larinya ke hasil itu apa yang bermasalah. Oke. Aman. Oke, aman. Nah itu. Jadi kita kembali lagi ke pembahasannya. Kalian tahu kaca kecil? Oke teman-teman, kaca kecil. Pada saat kalian menggunakan ADF, itu lampu scanner itu tidak bergerak, dia menyala saja ya. Kalau kalian menggunakan ADF-nya, dia tidak bergeser seperti ini lagi karena dia fokus di kaca kecil. Nah, ini juga sering terjadi kawan-kawan ya, sering terjadi bergaris kecil juga, bergaris kecil seperti sehalus rambut, kurang lebih seperti itu. Nah, jika kalian mengalami hal yang sama, cara mengetesnya betulkah kaca kecil ini yang bermasalah atau tidak? Oke? Atau tidak? Nah, gampang sekali. Kalian tinggal fotokopi menggunakan kaca lebarnya, scan, manual, tak, fotokopi. Kalau hasilnya bagus, kalian coba lewat menggunakan ADF atau otomatisnya. Kalau hasilnya bergaris, itu sudah positif, teman. Masalahnya di kaca kecilnya. Ya. Masalahnya di kaca kecilnya. Kalian buka cover samping sebelah kiri, kalian bongkar, kalian angkat itu kaca kecil. Oke, kaca kecilnya ya. Itu kalian bersihkan. Lebih bagusnya biasanya saya itu menggunakan tisu dan kemudian saya celupkan sedikit air, saya basah-basahin air sedikit, baru saya lap supaya kotoran-kotoran yang lengket yang nempel di kaca itu bersih. Kan biasanya dilihat sekilas mata itu, sekilas saja itu nggak kelihatan bro ya, kelihatan. Ya, yang pertama yang dibersihkan itu bagian dalamnya ya, bagian dalam kaca kecilnya itu kalian bersihkan. Nah, setelah kalian sudah menggunakan tadi, mengelapnya dengan dikenakan air, lap bersih. Setelah bersih baru kalian lakukan lap kering lagi sampai betul-betul kering dan bersih. Nah, nanti untuk atasnya kalian lap setelah kalian pasang aja supaya nggak nempel bekas tangan kalian di kaca ini ya. Kalau kalian nggak mau nempel, alasi tangan kalian dengan menggunakan tisu supaya nggak, bekas tangan itu tidak nempel di kaca mirrornya. Dan ini sering terjadi teman-temannya, biasanya itu kotoran debu atau apa itu nempel di situ, otomatis hasilnya kan tertutup, terhalang. Jadi begitu kertas lewat, jadi yang di-copy, yang direkam oleh CCD itu adalah itu tadi yang tertutup bayangan kotoran itu, sehingga hasilnya itu bergaris kecil, mungkin seperti itu. Oke, saya rasa pembahasannya cukup
cukup dulu di video ini supaya nggak terlalu panjang lebar teman-teman ya. Kalian boleh komentar kalau ada yang mau ditanyakan menyangkut proses terjadinya hasil fotokopi atau masalah-masalah di bagian scanner ya, bagian pada saat kalian melakukan fotokopi dan hasilnya seperti apa. Kalian bisa komen ya. Karena sebetulnya saya mau sekali berbagi sama kalian untuk membuktikan setiap kali ada masalah, cara menanganinya atau solusi-solusi apa yang terjadi di mesin fotokopi Anda, baik itu masalah seperti yang barusan saya bahas itu, untuk membuktikan masalahnya itu dari kaca kecilnya, kaca besarnya, ya, atau dari mirrornya, kalian itu bersihkan semua, intinya seperti itu ya. Atau cara membuktikan langsung fotokopi langsung ya, dengan hasil bahwa kerusakannya seperti itu, kerusakannya bagian ini, solusinya ini. Nah, ya susah karena saya tidak di depan mesin, dan susah juga kalau saya menunggu mesin bermasalah seperti itu baru dijelaskan juga susah bro ya. Karena kadang-kadang juga masalah-masalah di konsumen itu tidak seperti itu, ada masalah-masalah lain ya. Cuma ini saya cerita pengalaman yang pernah saya lalui, yang pernah saya hadapi, masalah-masalah yang terjadi di mesin fotokopi. Yang sering terjadi saya dapat itu di mesin-mesin 6000, karena kebanyakan orang menggunakan mesin 6000, mesin terkuat teman-teman ya, mesin tahan banting, bisa adu lah. Nah, oke. Ya, mudah-mudahan penjelasan di video kali ini itu setidaknya kalian bisa mengambil positifnya saja ya. Mungkin seperti itu yang saya dapatkan, pengalaman yang saya dapatkan selama saya jadi teknisi, selama saya servis di lapangan ya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa bongkar lagi masalah-masalah yang pernah mungkin kalian hadapi, yang mungkin pernah mesin kalian mengalami hal yang sama. Atau kalian bisa komen di kolom komentar video yang mau dibuatkan video seperti apa, atau masalah-masalah yang pernah kalian dapatkan di mesin kalian. Saya akan bongkar di channel ini khususnya ya. Dan mungkin ya, ketika saya jarang membahas masalah mesin ya, untuk pengisi waktu mungkin saya perjalanan ke konsumen, atau perjalanan atau saya akan memperlihatkan kondisi kota Makassar ya. Ya, intinya bagi saya beri dukungan untuk channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang ya, bisa besar, dan pastinya tetap bisa berbagi pengalaman-pengalaman menyangkut masalah di mesin fotokopi ya, khususnya mesin 6000, 5000, mesin-mesin besar lah ceritanya. Jadi saya buat video itu selain turun langsung berhadapan dengan mesin fotokopi, kemudian juga saya berbagi pengalaman tanpa harus di medianya, tanpa harus di depan mesin teman-teman. Oke, mungkin seperti itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Saya minta maaf kalau ada yang kurang jelas ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa menekan tombol like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian menganggap channel ini berguna buat kalian, silahkan share ke teman-teman para pengguna mesin fotokopi. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam satu obeng. Silahkan coba di mesin kalian. Semoga Anda beruntung. Habis kawan.